Hai guys, masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih di tema Hari Ibu nih, kali ini kita sampai di segmen infotainmentnya nih, film-filmnya. Mungkin kalian bisa nonton bareng ibu kan? Sesi entertainment. Oh iya, entertainment. Iya. Maaf, revisi. Nah, kalau ngomongin soal Hari Ibu, kita ngebahas tentang film-film yang ada unsur ibunya juga. Sebenarnya hampir di semua film ada unsur ibunya ya. Benar, ini lebih ngebahas tentang peranan ibu terhadap anak gitu. Nah, mungkin Hubungan kalian ya. gengsi ya nonton sama ibu ya, kadang kan malu ya di sebelah ibu nangis gitu. Mungkin kalian bisa nonton sendiri kan H+1 Hari Ibu untuk lebih menghargai, lebih berterima kasih atas ibu. Benar banget Tay, ya kan? Tapi unik juga sih kalau menonton film-film ini dengan ibu ya, karena kan pasti ada dong beberapa adegan yang akan relate gitu dengan kehidupan sehari-hari. Terus tatap-tatapan gitu kan. Tuh kamu contoh anaknya kayak gitu atau kitanya kan tuh mama kayak gitu. Iya, benar. Makanya daripada kayak gitu mending sendiri-sendiri aja sih benar. kan. Nah, kira-kira filmnya ada apa aja sih nih? Nah, kalau penasaran kita langsung sebutin aja. Yuk, Tay nih. Pertama ada film apa nih? Jadi pertama ada Wedding Dress, ini film dari Korea. Ini tuh tentang single mom. Jadi dia punya anak satu perempuan dan dia tuh mengidap penyakit kanker lambung kalau nggak salah. Iya, kanker lambung. Ibunya punya kanker lambung. Tapi karena dia nggak ingin memberatkan anaknya, dia nggak pengen keluarganya tahu, akhirnya dia menyembunyikan fakta itu. Dan di saat bersamaan anak perempuannya ini punya OCD. Jadi itu menyusahkan dia dalam bersosialisasi karena dia pengen makan sendiri dan sebagainya kan harus rapi gitu-gitu. Sampai akhirnya anaknya tuh tahu kalau ibunya tuh mengidap penyakit. Jadi anaknya tuh play along gitu loh, pura-pura nggak tahu padahal dia tahu gitu. Dan selama ibunya ini mikirnya anaknya nggak tahu, dia berusaha menjadi ibu yang baik. Kayak dia buatin gaun pengantin untuk anaknya, terus abis itu dia juga mulai masak gitu-gitu. Nah anaknya tuh walaupun kadang kali nggak suka makanannya karena dia tahu ibunya kayak gitu, jadi dia pura-pura enak kok makanannya dan sebagainya. Itu tuh sedih banget sih sebenarnya. Bener sedih, padahal dia tahu ya kalau ibunya ini mengidap penyakit kanker di lambungnya itu ya. Dan si anaknya dalam usia muda harus juga hidup mengetahui ibunya berpenyakitan tapi harus pura-pura nggak tahu. Itu beban banget ya untuk umur baru segitu. Nah yang mainnya nih antara lain ada Song Yoon Ah dan juga Kim Hyang Gi. Oke, wah ini juga kalau aku nonton pasti bakal mewek deh. Karena dari ceritanya aja kamu menceritakan, bayangin ya masih kecil loh ya. Memiliki ibu yang sudah ada penyakit kanker dan kita juga nggak pernah tahu ya kapan dia akan meninggalkan kita gitu, apalagi bapaknya juga film-film kayak gini. Bapaknya juga sudah tidak ada. Nah, itu aku bikin film kedua nggak sih? Ya mau gimana ya kelanjutannya? Pengen tahu kelanjutannya kayak gimana gitu. Kadang kita tuh kepo gitu kan. Iya apa yang akan terjadi dengan anak apakah kecil dia ini, baik-baik gitu. saja gitu kan. Nah cuman di film ini tuh emang sosok ayahnya tuh sama sekali nggak di-mention. Jadi kayak beberapa penonton agak penasaran nih bapaknya kemana sih. Benar. Dan juga film ini tuh terkenal banget sebenarnya. Jadi salah satu film legendaris untuk nangis sih sebenarnya karena udah pasti nangis filmnya. Benar. Nah, selanjutnya masih ada lagi nih. Kalau tadi dari Korea, ini kita ngebahas yang Indonesia. Ini ada film antara ibu dan anak yang hubungannya itu tidak akur. Oh, tidak akur. Nah, dari judulnya ini ada nyambung banget sih. Me versus Mami gitu. Jadi aku melawan ibu gitu. Dari judulnya udah ketahuan berantem gitu kan. Jadi, kalau tiba-tiba baik-baik aja aneh malah, nggak nyambung filmnya. Iya, jadi ceritanya memang sang ibu ini memang sangat sibuk dengan kegiatan kerjanya. Dia itu seorang chef selebriti juga, jadi dia sering syuting, jadi dia juga sering mengabaikan anaknya ini, sedangkan mungkin yang ini cukup relatable ya untuk beberapa orang. Ibunya ini juga single mother juga, karena dia habis cerai, nah itu yang membuat anaknya ini kesel sama ibunya. Nah cuman ada suatu ketika di mana dia harus ikut bareng ibunya
ke Padang karena neneknya itu lagi sakit. Nah, Oke. dia harus mengenyampingkan amarahnya dia nih Iya. sama ibu ya kan karena dia harus berkoordinasi nih dan selama Harus perjalanan juga iya, kan itu. selama seperjalanan itu banyak banget adegan-adegan lucu ya kan antara ibu dan anak ini gitu. Makanya versusnya namanya ya. Iya, nah kalau di sini teman-teman milenial yang suka berantem sama ibu ya tolong dong jangan ya kan. Gak apa-apa ya berantem, cuman ya jangan lama-lama, jangan keseringan. Iya. Nah ini pemainnya ada Cut Mini Theo dan juga Iris Bella. Jadi Iris Bella. iya. Oh Iris Bella. Oh iya, Bahasa maaf bulenya ya. Iris Bella. Ya, nggak Iris, apa-apa. Iris boleh. Iris Bella. Inisiatif translatein ya buat Iya, penonton iya. yang natif kan. Benar. Nah ini sebenarnya aku ada juga yang setelah aku denger Kalvi itu ceritanya mirip-mirip, yaitu Susah Sinyal. Susah Jadi Sinyal. sama cerita tentang Kalvi itu tentang ibu anak yang nggak akrab. Jadi ibunya sibuk kerja, jadi anaknya tuh cenderung memberontak. Sampai akhirnya bedanya ini neneknya sakit ya, ini neneknya Iya. meninggal. Oh iya. Nah, kebetulan si anaknya ini tuh deket banget sama neneknya, jadi dia sangat terguncang dan psikolog dia tuh minta untuk have quality time sama ibunya. Akhirnya mereka liburan ke Sumba dan sampai baik lagi ke kotanya, itu ibunya langsung dihadapkan dengan proyek yang besar. Sementara anaknya tuh ada audisi musik, terus ibunya nggak bisa menghadiri, anaknya kecewa, dia kabur ke Sumba karena Sumba adalah tempat bahagia terakhir dia Oke. gitu. Mungkin karena susah sinyal mungkin ya supaya Iya. ibunya nggak menghubungi dia Iya atau dan gimana? mungkin itu keterusannya, kisahnya tuh setelah itunya. Oke, ini film karyanya Ernest Prakasa ya kalau nggak Betul, salah ya. iya Ernest Prakasa dan dia juga main juga ya. Selain itu ada Adinia Wirasti, ada Aurora Ribeiro, Darius Sinatria, Gisela Anastasia, Gading Martin. Pokoknya Banyak banyak banget sih yang bagus-bagus main Iya, ya. Dan juga film ini juga memiliki pesan ya. Iya, lebih ringan lah ya. Nah, sekali lagi ya kalau ada misalkan percekcokan antara kamu dan orang tua kamu, oke boleh, cuman tapi jangan terlalu dibawa ke hati sampai berlama-lama Berlarut-larut gitu ya. Berlarut-larut, jangan Tapi ya. mungkin emang ada di luar sana yang mungkin emang dasarnya nggak akrab gitu-gitu kan ada ya Kak. Itu bisa Bener. banget ke psikolog ya, jangan takut. Mungkin masih ada stereotip di mana ke psikolog tuh dalam tanda kutip sakit. Jangan, kalau emang kalian butuh tempat cerita dan gak punya orang yang bisa dipercaya, bisa ke psikolog. Benar. Pokoknya jangan sampai deh jadi anak yang durhaka. Nah, ngomong-ngomong soal anak yang durhaka, ini ada film nih yang ngebahas soal anak durhaka. Nah, Nyambungnya bisa banget iya. ya. Applause. Ini film ini dari Padang nih cerita legend sebenarnya ya dari Sumatera Barat. Nih ada film Malin Kundang ya kan. Pasti teman-teman pernah tahu dong. Iya, Kisah dari Malin Kundang di soal bahasa Indonesia. soal bahasa Indonesia. Soal bahasa Inggris juga ada Malin Kundang. Ada Sampai ya? hafal. Iya, bisa soal cerita kan. Hikmahnya apa, tokohnya apa, Kalau itu bahasa gitu. Inggris yang Malin Kundang apa? Malin Kundang. Oke, lanjut kisahnya bagaimana? Ya, jadi yang kita ketahui sendiri ya, Malin Kundang itu memang anak rantau ya, dia ke kota menjadi orang sukses. Nah, ketika dia kembali ke kota asalnya dan dia menikahi seorang putri saudagar. Nah, di pernikahannya itu ibunya datang dan dia tidak mengakui ibunya. Nah, Kacang lupa kulit ya. betul ya kan karena ibunya kesal juga kan akhirnya Malin Kundang ini dikutuk. Nah dia dikutuk menjadi batu. Nah kalau nggak salah batunya tuh ada ya. Iya, di jadi emang ini kisah Padang situ. legenda Nah, dari emang percaya yang nggak ada percaya sih bentukannya. jadi di sana memang ada bentuk seperti manusia ya yang sedang bersujud gitu itu batu. Nah itu orang-orang di sana percaya bahwa itu adalah wujud dari kutukan Malin Kundang. Betul. Nah, makanya jangan jadi anak durhaka nih. Oke, selanjutnya ada film yang mungkin yang tadi kan sempat aku bacain tuh yang lucu-lucu ya. Kayak ini lebih serius itu Aku Ingin Ibu Pulang. Dari judulnya aja rada Kayak sedih banget ya. sedih, iya. Jadi ini sebenarnya bercerita tentang keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak laki-laki. Sebenarnya mereka tuh keluarga yang bahagia, keluarga yang nggak kenapa-napa. Sampai si bapaknya ini meninggal, kecelakaan. Tapi meninggal nggak?
Jangan di Oh, jangan spoiler di-spoiler. dong, Oke. nonton. Ini aku nggak bilang apa-apa ya. Oke, anggap saja kita tidak tahu ya. Iya, bapaknya kecelakaan dan butuh biaya untuk pengobatan. Nah, ibunya tuh kebingungan mau dana berobatnya tuh dari mana. Akhirnya dia nyolong di tempat kerjanya dan anaknya tahu, anaknya kecewa, anaknya marah dan berantem sama ibunya. Berujung ibunya kabur dari rumah. Terus akhirnya anaknya mengikuti perlombaan lari gitu dan menang, akhirnya bisa masuk stasiun TV. Dan di TV itu dia bilang, aku ingin ibu pulang gitu. Oke. Kayak, Padahal ibunya yang lari ya. iya makanya lucunya ibunya yang lari ya. Iya. Dan yang main tuh antara lain ada Nirina Zubir yang jadi ibunya, terus ada Teuku Rifnu Wikana dan juga Jeva Natanio. Oke. Nah, jadi ada salah satu film Hollywood yang membahas tentang keibuan juga nih. Nah, ini judulnya Room Emang atau sedih nih. Ruangan ya. Ini filmnya juga sebenarnya sedih sih karena ibu dan anak ini tuh dikurung lama banget gitu oleh suaminya sendiri gitu. Jadi Karena apa itu? nah itu jadi kisahnya itu sebelum anaknya lahir ini anaknya masih kecil. Dia itu namanya Jack. Makin keras Kak Alfi, jangan Iya, makin mainnya itu namanya sedih. Jack. Kebawa Dia- suasana. Iya karena saking sedihnya gitu. Iya. Ibunya ini dijadikan alat untuk pemerkosaan selama dia dikunci di situ selama 7 tahun gitu sampai anaknya lahir. Si Jack itu dia nggak pernah keluar dari ruangan itu seumur hidupnya. Nah, singkat cerita ibunya tuh memasukkan kematian anaknya gitu. Jadi supaya si Jack ini bisa keluar melihat dunia gitu. Nah, akhirnya Jack ini kayak dibungkus gitu sama apa? Kalau nggak salah karpet gitu kan. Oke. Akhirnya dibawalah sama bapaknya ini, bapak kandungnya keluar. Tapi akhirnya si Jack ini bisa keluar dari Lolos, situ iya. lolos. Nah, akhirnya Jack ini melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Nah, singkat cerita bapaknya akhirnya di penjarakan lah. Nah dari situ kan Jack kembali ke rumahnya tuh kembali melihat ibunya dia ternyata sudah sakit gitu karena kan depresi gitu kan Iyalah, kurang makan iya. juga. Nah Jack ini Bertahun-tahun. iya dia karena rambutnya panjang dia berharap ibunya bisa sembuh kembali. Nah dia dengan Karena cara apanya panjang? Rambutnya? panjang kan nggak pernah keluar dan juga nggak pernah potong rambut Oh, juga oke, kan, oke. Aku bingung apa hubungannya nih. Oh, iya, nah iya, dia ngerti. memotong rambutnya berdoa supaya ibunya cepat sembuh. Nah setelah sembuh dia berpikir untuk kembali ke ruangan tersebut gitu karena dia kan tidak pernah berinteraksi Iya, dengan orang lain nggak bisa kan, jadi kemana-mana dia juga. tidak pernah tahu cara bersosialisasi. Nah dia kepikiran untuk mengajak kembali ibunya untuk ke ruangan itu. Jadi saat dia kembali ke ruangan itu dia ingat masa-masa sulitnya di situ dan dia masa-masa traumanya kembali dan akhirnya dia meninggalkan ruangan itu di end kayak gitu. Nah, Oh, ini Iya. satu film diceritain. ceritain aku nggak apa-apa di spoiler gitu kan yang Ya penting. gimana ya, jadi nggak Tapi pernah nggak semuanya tahu. aku ceritain sih yang Oke, mungkin detail-detail gitu. detailnya. Nah, Berarti inti ceritanya tuh tentang perjuangan dia di luar ruangan Di ruang- atau justru di dalam ruangan? di dalam ruangan dan di luar ruangan gitu. Jadi Oh. memang ibunya ini bagaimana dia menjaga anaknya gitu. Oh, Nah, kan selama kalau di sini kan masa-masa kritis kayak iya, gitu, ya kan oke. kalau di sini kan kita belajar bahwa ibu itu akan mengorbankan apapun gitu demi anaknya gitu. Nah, ya kurang lebih itulah guys. Iya tuh melo banget Kak Alfi sampai makin Tentang pelan. cerita ya makin kan sendu suaranya. alur cerita dari film Room ini. Nah itu tadi film-film yang kita sudah bahas di spesial Hari Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua ya kan. Karena spesial Hari Ibu ini kita udah ngebahas banyak banget ya Tai tentang wanita-wanita hebat ya kan dan berbagai negara yang
merayakan Hari Ibu. Semoga dengan tayangan ini kalian makin bisa mengapresiasi, makin bisa berterima kasih atas ibu-ibu kalian dan juga termotivasi untuk membanggakan mereka. Benar banget guys. Yaudah guys, kalau gitu kita pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah. Selamat Hari Ibu.